Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai sistem hukum Islam di Indonesia. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai apa itu hukum Islam, kemudian apa yang membedakan antara syariah dengan fikih, dan kemarin kita juga sudah membahas sumber-sumber hukum Islam. Sekarang kita lanjutkan ke tujuan hukum Islam. Bahwa Allah tidak mungkin membuat ketentuan-ketentuan hukum syariat tanpa tujuan. Pasti di sana ada tujuan tertentu. Jangankan syariat, Allah menciptakan segala sesuatu itu pasti memiliki tujuan dan itu bisa memberikan manfaat untuk umat manusia. Allah menciptakan coronavirus itu juga ada manfaatnya bagi umat manusia. Allah menciptakan tikus, Allah menciptakan kuman, bakteri, semuanya itu ada manfaatnya bagi umat manusia. Terlebih lagi syariat. Di dalamnya pasti mengandung tujuan tertentu yang sangat mulia. Ya, tujuan umum syariat yaitu menciptakan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Ini merupakan tujuan umum. Siapa yang berpegang teguh kepada syariat, maka akan mendapatkan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Ya, terkait dengan terciptanya kemaslahatan di dunia dan akhirat, ini meliputi 3 hal. Yang pertama, tujuan syariat adalah menjamin keamanan dari kelima kebutuhan hidup yang primer atau yang dikenal dengan istilah ad-daruriyat. Apa itu ad-daruriyat atau kebutuhan primer? Yaitu sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia baik ukhrawiyah maupun duniawiyah. Jadi ketika tidak ada, maka tidak akan tegak kehidupan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Ya, 5 kebutuhan primer tersebut dikenal dengan istilah ad-daruriyatul khamsah atau kebutuhan primer yang jumlahnya ada 5. Jadi kalau mau membaca mengenai tujuan umum syariat, itu buku yang sangat bagus sebagaimana ditulis oleh seorang ulama. Judul bukunya adalah Al-Muwafaqat fi Usulis Syariah. Itu bisa dibaca karena di dalam buku tersebut, meskipun bukan merupakan buku pertama yang membahas mengenai konsep maslahat di dalam hukum Islam, akan tetapi di dalam buku tersebut dilakukan sistematisasi terhadap tujuan syariat, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Nah, yang pertama, terkait dengan tujuan syariat adalah untuk memberikan perlindungan terhadap 5 kebutuhan hidup yang primer. Yang pertama adalah melindungi agama atau hifdzuddin. Yang kedua, melindungi jiwa atau hifdzun nafas. Yang ketiga, melindungi akal atau hifdzul aqli. Yang keempat, melindungi keturunan dan kehormatan, hifdzun nasl wal arad. Dan yang kelima, melindungi harta atau hifdzul mal. Jika salah satu atau beberapa dari 5 kebutuhan primer ini tidak ada, maka tidak akan tegak kehidupan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Contoh agama. Agama itu dari kata a dan gama dalam bahasa Sanskerta. A itu artinya tidak, gama itu artinya kacau. Dengan agama itu kehidupan manusia tidak kacau karena agama itu mengarahkan kehidupan manusia. Ya, ketika agama ini tidak dilindungi, maka tidak ada pedoman umat manusia dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan yang kemudian yaitu di akhirat. Maka mutlak agama ini dilindungi oleh syariat. Kemudian yang kedua, misalnya jiwa atau hak untuk hidup. Di dalam konvensi HAM internasional, termasuk juga dalam ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights,
bahwa hak untuk hidup itu merupakan salah satu yang bersifat non-derogable rights atau hak asasi yang tidak dapat diganggu gugat atau tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun. Ya, tanpa ada jiwa, tanpa ada nyawa, maka kehidupan umat manusia ini tidak akan tegak karena manusia tidak bisa hidup hanya dengan jasad saja. Makanya terkait dengan pembunuhan sengaja, di dalam Islam itu ancaman hukumannya berat, yaitu qisas atau pembalasan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Kemudian yang ketiga misalnya akal. Akal ini juga harus dilindungi karena akal inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain seperti binatang dan tumbuhan. Tanpa adanya akal, maka manusia itu sama saja dengan hewan. Punya mata, punya kaki, punya tangan, punya kulit, dan seterusnya. Makanya manusia itu seringkali disebut dengan hayawanun natik, hewan yang berpikir. Atau dalam bahasa filsafat biasa disebut dengan homo rasional atau animal rasional, hewan yang memiliki rasio atau akal. Nah, tanpa akal maka manusia ini tidak bisa mengatur kehidupan di dunia. Oleh karenanya maka akal sebagai karunia yang besar dari Allah ini dilindungi oleh syariat. Termasuk juga an-nasl wal arad, keturunan dan kehormatan. Mengapa perzinahan di dalam Islam itu hukumannya sangat berat? Karena itu melanggar salah satu kebutuhan primer umat manusia, yaitu hifdzun nasl wal arad. Harta juga demikian, karena tanpa harta tidak akan tegak kehidupan umat manusia. Ini 5 kebutuhan primer yang harus ada, dan kalau tidak ada, maka tidak akan tegak kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Maka tujuan syariat yang pertama itu memberikan perlindungan atau keamanan terhadap 5 kebutuhan hidup yang primer atau ad-daruriyatul khamsah. Kemudian yang kedua, tujuan dari syariat adalah menjamin keperluan sekunder atau yang disebut dengan hajiat, yaitu sesuatu yang dapat menghilangkan kesempitan, meringankan beban yang menyulitkan, dan memudahkan jalan-jalan muamalah atau hubungan antar manusia. Bedanya, kalau kebutuhan primer itu merupakan prasyarat tegaknya kehidupan umat manusia di dunia dan akhirat, tetapi untuk hajiat ini tidak merupakan prasyarat tegaknya kehidupan umat manusia di dunia dan akhirat. Tetapi sifatnya adalah mempermudah, memperingan, menghilangkan kesempitan di dalam hubungan antar manusia. Makanya dalam syariat itu tidak ada yang sulit. Ketika ada beban, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Beban itu tidak akan melebihi kemampuan manusia. Dan inna ma'al usri yusra, sungguhnya di dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ya, misalnya dalam syariat ketika ada kesulitan, ada al-masyaqqah, maka tajlibut taisir, ada kemudahan. Misalnya sholat itu kalau ada kesulitan maka bisa dijamak qashar. Nah, itu adalah jaminan syariat terkait dengan kebutuhan sekunder agar manusia ini bisa ringan, bisa mudah, hilang kesempitannya di dalam jalan-jalan, muamalah atau hubungan antar manusia. Contoh yang lain misalnya di dalam syariat itu ada larangan riba. Karena riba ini merupakan sesuatu yang menyulitkan umat manusia. Karena di dunia ini pasti ada yang kekurangan harta dan ada yang kecukupan harta. Maka ketika yang kekurangan harta ini ingin meminjam karena butuh, maka tidak boleh membebani orang yang meminjam itu. Sehingga tidak ada tambahan sejumlah uang tertentu ketika ada seseorang meminjam sejumlah uang kepada orang lain yang berkecukupan hartanya. Ini riba yang di dalam Islam dilarang. Jangankan manusia, negara saja dengan adanya sistem riba ini bisa terjerat hutang. Contohnya Indonesia. Indonesia sampai dengan sekarang masih terjerat
hutang dan hanya mampu untuk membayar bunganya saja. Sementara hutang pokoknya itu terus bertambah sampai dengan saat ini. Ya, maka dalam syariat Islam riba itu dilarang karena itu mempersulit kehidupan umat manusia. Kemudian yang ketiga, membuat berbagai kebaikan atau menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik. Atau yang disebut dengan tahsiniyat. Jadi kalau primer atau daruriyat ini sifatnya menentukan kehidupan umat manusia di dunia dan akhirat. Kalau sekunder atau hajiat ini sifatnya mempermudah, memperingan, menghilangkan kesempitan. Sementara untuk tahsiniyat karena ini merupakan keperluan tersier, maka sifatnya adalah menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik. Artinya memperindah kehidupan umat manusia. Misalnya dalam syariat Islam itu ada konsep at-tasamuh atau toleransi terhadap perbedaan. Ini tahsiniyat. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri disebutkan la ikroha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk kepada ajaran Islam. Maka kita nggak boleh memaksakan. Hanya saja memang setiap pilihan manusia itu pasti nanti ada pertanggungjawabannya. Tapi memaksakan itu tidaklah boleh. Ya, ini 3 tujuan syariat yang apabila 3 ini tercapai maka akan tercipta kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Karena memang syariat Islam itu ya tujuannya menciptakan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Dan sebagai umat Islam tentu kita harus yakin ketika syariat ini benar-benar dijalankan dengan konsisten, maka akan tercipta kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Ya, sekarang penggolongan hukum Islam. Ini yang dikenal ada ibadah. Ini maksudnya adalah ibadah yang sifatnya mahdoh, ibadah yang tata cara, waktu, dan kadarnya sudah ditentukan oleh nas. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Kemudian ada muamalah dalam arti yang sempit. Ini menyangkut hukum perdata Islam. Perdagangan, sewa-menyewa, perburuhan, perbankan, kemudian akad-akad yang lain seperti musyarakah, kemudian misalnya murabahah dan seterusnya. Ini adalah muamalat dalam arti yang sempit. Maka kalau ada mata kuliah muamalat di Fakultas Ilmu Agama Islam atau di Fakultas Hukum, ini maknanya adalah muamalat dalam arti yang sempit. Karena kalau muamalah dalam arti yang luas, itu hukum apapun yang mengatur hubungan antar manusia. Kemudian yang ketiga, ada munakahat atau hukum perkawinan. Ada perkawinan, perceraian, menyangkut pemeliharaan terhadap anak, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, ada mawaris atau hukum waris. Harta waris itu dianggap ada manakala pewarisnya itu sudah meninggal dunia. Jadi tidak ada harta waris kalau pewarisnya itu belum meninggal dunia. Kemudian ada jinayat atau hukum pidana Islam. Misalnya ada perzinahan, kemudian syurbah atau minum-minuman keras, penipuan, pencurian, pembunuhan, dan lain-lain itu masuk di dalam jinayat atau hukum pidana Islam. Dan yang terakhir, as-siyasah atau hukum tata negara di dalam Islam. Bagaimana konsep pemerintahan Islam, kemudian bagaimana ada ahlul aqdi dan seterusnya. Ini dipelajari di dalam siyasah karena memang masuk ke dalam hukum tata negara Islam. Ini beberapa penggolongan hukum Islam di mana nama-nama ini sebagian besar dijadikan sebagai nama mata kuliah baik di Fakultas Ilmu Agama Islam maupun di Fakultas Hukum. Nah, sekarang kita masuk Islam di Indonesia. Kehadiran Islam di Indonesia merupakan babak ketiga dari perjalanan kehidupan beragama orang Indonesia. Karena sebelum Islam masuk ke Indonesia,
terlebih dahulu yang masuk adalah agama Hindu dan Buddha. Karena Islam ini muncul belakangan setelah Hindu dan Buddha, sampai dengan sekarang masih ada Islam yang disebut dengan kejawen. Ini karena ada sinkretisme atau mencampur adukan antara satu agama dengan agama yang lain. Sehingga nampak tradisinya itu mirip dengan tradisi pada dua agama. Nah, ini karena memang Islam itu masuk ke Indonesia setelah Hindu dan Buddha. Maka dalam periode pertama masuknya ke Indonesia, Islam harus mampu menyesuaikan dengan kebudayaan setempat yang banyak dipengaruhi oleh budaya Hindu dan Buddha. Enggak seperti acara-acara seremonial dalam Islam itu mirip-mirip memang dengan Hindu dan Buddha. Nah, maka akibatnya Islam pada periode awal banyak dipengaruhi oleh ajaran mistik dan sinkretisme. Nah, sampai dengan sekarang itu masih ada. Ya, Sunan Kalijogo dan para sunan yang lain itu dulu memang mengajarkan Islam yang tidak langsung Islam yang murni. Ajarannya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi tahapannya menyesuaikan dengan budaya agama yang sudah masuk terlebih dahulu yaitu Hindu dan Buddha. Nah, maka sebenarnya dakwah para sunan itu belum selesai. Karena seharusnya dilakukan pemurnian ajaran Islam sehingga tidak lagi sinkretis atau bercampur dengan ajaran Hindu dan Buddha. Ya. Hukum Islam di Indonesia menyatu di dalam adat dan budaya lokal. Maka di Minangkabau misalnya ada istilah atau ada pepatah adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Atau syarak mengata, adat memakai. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah atau Al-Quran dan As-Sunnah. Syarak mengata artinya syariat itu adalah sebuah firman, adat memakai dan amalannya itu menjadi budaya masyarakat setempat. Jadi mengamalkan ajaran Islam itu sudah menjadi budaya atau kebiasaan masyarakat di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Minangkabau. Memang ini ada plus minusnya. Plusnya syariat itu akan terasa lebih mudah ketika diamalkan karena sudah menjadi kebiasaan. Nah, minusnya syariat yang sudah menjadi adat itu seringkali di dalam pengamalannya kurang adanya penghayatan. Jadi hanya sekedar formalitas belaka, asal sudah dilakukan maka itu sudah selesai. Padahal di dalam setiap syariat itu harus ada penghayatan untuk mencapai apa yang ditujukan oleh syariat tertentu. Ini plus minus syariat yang sudah menjadi adat. Ya, hubungan antara hukum adat dengan hukum Islam dapat dilihat dari sudut pandang al-ahkamul khomsah atau hukum yang 5 yang mengatur tingkah laku manusia. Ini sudah menjadi adat. Dia ada yang haram, ada fardu, makruh, sunnah, jaiz atau mubah, halal, ibahah, dan seterusnya. Ini merupakan hukum yang 5 dan itu sudah menjadi adat di dalam masyarakat. Oh, kayak gini ini haram nih. Oh, kayak gini ini makruh ini. Kayak gini ini sunnah. Itu sudah menjadi istilah yang biasa di dalam adat masyarakat tertentu. Ya, kebiasaan, tradisi, adat dapat dimasukkan ke dalam kelompok jaiz atau boleh selama tidak bertentangan dengan akidah hukum Islam. Ya, adat itu kan merupakan salah satu sumber hukum, yaitu al-urfu. Al-adatu muhakkamah, tetapi syaratnya adat itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kalau ada adat bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu bukan al-urfu, bukan merupakan adat yang merupakan sumber hukum di dalam Islam. Jadi uruf atau adat ini hanya sebagai
metode pembentukan hukum Islam untuk mengisi kekosongan. Karena Al-Quran dan As-Sunnah tidak menjelaskan secara tegas dan detail. Maka adat ini bisa dijadikan sebagai hukum atau al-adatu muhakkamah. Ya, sekarang kita masuk ke kedudukan Islam dalam konteks keindonesiaan. Nah, bagaimana hukum Islam di Indonesia? Apakah cukup mendapatkan tempat sebagai hukum nasional? Nah, terkait dengan hal itu, kita perlu melihat beberapa landasan. Yang pertama, tentunya kita harus melihat dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa? Karena konstitusi itu merupakan hukum yang tertinggi. Sehingga hukum yang lainnya itu harus mengacu kepada konstitusi. Ya, bagaimana hukum Islam di dalam konstitusi? Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kenapa saya sebut Pancasila ketika membahas landasan konstitusional? Karena sila-sila Pancasila itu terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan tidak ada dokumen yang lain yang lebih dulu dibanding dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara. Sekalipun tidak menyebut namanya Pancasila. Maka ketika disebut Pancasila itu lahir 1 Juni, itu belum lahir Pancasila. Bagaimana bisa Pancasila itu sila-silanya resmi masuk ke dalam hukum Indonesia itu dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945. Nah, kenapa kok diambil 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila? Itu hanya pidato Soekarno yang mengusulkan dasar negara ketika itu. Dan Soekarno tidak hanya mengusulkan dasar negara, tapi mengusulkan nama, yaitu Pancasila. Jadi hanya usul saja di 1 Juni itu. Beda kan dengan Supomo, Yamin, yang sama-sama mengusulkan dasar negara, tetapi tidak mengusulkan namanya. Nah, Soekarno itu selain mengusulkan dasar negara, juga mengusulkan namanya, yaitu Pancasila. Kemudian Soekarno juga mengatakan kalau mau diringkas, maka menjadi Trisila. Kalau mau diringkas lagi, maka menjadi Eka Sila. Dan Eka Sila itu adalah gotong royong. Ini Soekarno. Ya, tapi karena rezim yang berkuasa saat ini adalah PDI Perjuangan yang merasa berkiblat kepada Soekarno, maka penetapan hari lahir Pancasila itu pada 1 Juni. Nah, sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ini harus senantiasa dikaitkan dengan sila-sila lainnya. Sila pertama ini dapat dihubungkan dengan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi Pancasila, sila pertama itu ketuhanan. Sangat jauh berbeda dengan usulan Soekarno, di mana merumuskan ketuhanan dalam dasar negara itu dengan ketuhanan yang berkebudayaan dan ditaruhnya bukan di sila yang pertama. Ya, kemudian setelah menjadi Piagam Jakarta, maka ketuhanan itu menjadi sila yang pertama. Meskipun 7 kata dalam sila pertama itu kemudian dihilangkan dan diganti dengan yang Maha Esa sebagai kompensasinya. Ya, inilah yang oleh Ki Bagus Hadikusumo atau Ketua PP Muhammadiyah saat itu disebut dengan konsep at-tauhid. Ya, Pancasila yang memasukkan ketuhanan di sila yang pertama ini bukan tanpa makna. Karena memaknai 5 sila Pancasila ini harus dalam konsep piramida. Di mana sila pertama itu menempati posisi yang paling atas, dilanjutkan sila kedua sampai dengan sila kelima. Ya, sila kedua, ketiga, keempat, kelima dalam memahaminya harus menghubungkan dengan sila pertama. Sila ketiga, keempat, kelima dalam
memaknainya harus menghubungkan dengan sila ke-1 dan sila kedua, dan seterusnya. Artinya, sila ketuhanan yang Maha Esa itu adalah ruh yang harus menjiwai keempat sila yang lain. Nah, maka ketika sila pertama dihubungkan dengan sila kedua, bisa dipahami bahwa pemerintah dalam penyelenggaraan negara berkewajiban menjaga terselenggaranya kehidupan yang beradab atau bermoral berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ya, sila kedua itu kata kuncinya adalah adil dan beradab. Jadi pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan kehidupan yang adil dan beradab. Ya, dasar keadilan dan keberadaban itu apa? Dihubungkan dengan sila pertama, yaitu nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karenanya, penyelenggaraan negara itu tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karenanya, menjadikan hukum Islam sebagai salah satu hukum nasional Indonesia tidaklah bertentangan dengan Pancasila. Karena apa? Karena itu merupakan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, sehingga dengan hukum Islam itu dapat terselenggaranya negara dengan adil dan beradab. Kemudian pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Nah, dengan ketentuan pasal 29 ayat 2 itulah seharusnya negara memfasilitasi setiap penduduk untuk dapat beribadah menjalankan hukum agamanya secara sempurna. Ya, karena memang setiap warga negara dijamin kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah. Ya, negara harus memberikan fasilitas untuk itu. Agar apa? Agar hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu bisa dilakukan oleh umat beragama. Ya, salah satunya misalnya adalah munakahat. Ketika ada orang Islam menikah, ya fasilitasi oleh negara, menikahnya harus dengan cara Islam. Waris. Islam punya hukum waris. Dan menjalankan ketentuan hukum waris itu adalah bagian dari ibadah. Maka negara harus menyediakan ketentuan hukum waris yang bisa digunakan oleh umat Islam dalam melakukan pembagian waris. Termasuk sekarang itu hukum ekonomi syariah atau hukum ekonomi Islam, karena itu merupakan bagian dari ibadah. Agar umat Islam dapat menjalankannya, maka negara itu wajib memfasilitasinya. Maka secara konstitusional, menjadikan hukum Islam sebagai hukum nasional Indonesia itu tidak menjadi persoalan. Jadi cukup mendapatkan dasar konstitusional. Kemudian yang kedua, landasan historis. Hukum Islam telah berlaku di beberapa daerah sebelum kemerdekaan. Bahkan jinayat atau hukum pidana Islam itu di masa yang lalu sebelum Indonesia merdeka itu pernah berlaku. Sebelum Belanda memperkenalkan hukum pidana kodifikasi, di Indonesia berlaku hukum adat dan hukum Islam. Berlaku hukum adat bagi wilayah-wilayah yang tidak dikuasai oleh kerajaan Islam, dan berlaku hukum Islam di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kerajaan Islam. Nah, maka wajar kalau kemudian Van Vollenhoven dalam penelitiannya menemukan bahwa telah dipraktekkan pelaksanaan pidana pengasingan atau at-taghrib di Aceh. Bahkan saat ini secara legal berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Aceh, justru telah berlaku hukum pidana Islam. Nah, di Aceh itu misalnya sekarang sudah ada Qonun Maisir atau Perda Syariah tentang larangan perjudian. Ada Qonun tentang khomer atau larangan minum minuman keras. Ada Qonun Kholwat, larangan menyepi dengan lawan jenis. Dan pelanggar Qonun itu dihukum dengan dicambuk di depan umum. Jadi ada panggung untuk eksekusi cambuk yang bisa disaksikan oleh
masyarakat luas. Karena dalam Islam penghukuman itu memang mestinya dilaksanakan di muka publik agar memiliki efek penjeraan kepada publik supaya tidak ikut-ikutan melakukan perbuatan serupa. Ya, adanya penerapan hukum pidana Islam di Aceh ini salah satu dari hasil kesepakatan atau Memorandum of Understanding yang dilaksanakan antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Finlandia. Makanya dikenal dengan MOU Helsinki, Finlandia, di mana dari pemerintah Indonesia diwakili oleh saat itu Wakil Presiden Yusuf Kala. Ini pada masa Presiden SBY. Karena terjadi perang yang berkepanjangan antara GAM dengan TNI, maka kemudian diinisiasi perjanjian perdamaian dan disepakati bahwa Aceh diberikan otonomi khusus untuk memberlakukan syariat Islam. Kemudian penelitian Hazairin, bahwa sebelum kemerdekaan telah berlaku jinayat di Makassar dan Madura mengenai mutilasi sebagai sanksi pencurian dan perampokan. Mutilasi itu pemisahan anggota badan. Ya, di dalam Islam kan hukuman bagi jarimah sarikoh atau pencurian adalah qat'uliyat, potong tangan, itu mutilasi. Demikian juga dengan perampokan atau sirkoh kubro atau biasa dikenal dengan hirobah. Nah, tadi yang saya sampaikan ada pepatah Minangkabau yang dipegang oleh masyarakat secara turun-temurun, yaitu adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Maka kesimpulannya, secara historis, pemberlakuan hukum Islam di Indonesia itu cukup mendapatkan dasar yang kuat atau mendapatkan justifikasi. Ya, kemudian yang ketiga, landasan teoritis. Menurut ahli hukum Vandenberg, lahir teori receptio in complexio yang menyatakan bahwa hukum agama secara keseluruhan berlaku bagi pemeluk-pemeluknya. Ya, hukum yang berlaku itu mestinya ya hukum agamanya masing-masing. Ini menurut ahli hukum Vandenberg dalam teori receptio in complexio. Tetapi kemudian teori receptio in complexio ditentang oleh Van Vollenhoven dan Snok-Burgronje. Ini orientalis yang dikirim oleh Belanda untuk menghancurkan umat Islam di Indonesia. Ya, Van Vollenhoven dan Snok-Burgronje ini menciptakan teori baru, yaitu teori resepsi, yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat. Ini artinya, menurut mereka, hukum adat itu posisinya lebih tinggi dibanding dengan hukum Islam. Maka berlakunya hukum Islam ya harus diterima atau diresepsi terlebih dahulu oleh hukum adat. Nah, ini ajaran dari Van Vollenhoven dan Snok-Burgronje yang mengcounter teori receptio in complexio dari Vandenberg. Jadi harusnya yang mengikat itu bukan hukum agama, tapi hukum adat. Hukum agama baru bisa diberlakukan manakala tidak bertentangan dengan hukum adat. Ya, sebagai pertentangan terhadap teori resepsi, kemudian muncul teori resepsi a contrario yang dikemukakan oleh Sayuti Tholib. Ya, indah sekali ya, saling counter tapi dengan teori. Ya, sama kan, misalnya saling counter antara Al-Ghazali dengan Ibnu Rushd. Itu juga saling counternya itu sangat indah, yaitu dengan teori atau ilmu pengetahuan. Ya, tidak emosional, tidak karena kepentingan politik dan lain sebagainya. Ya, meskipun kalau dalam hal ini ada kepentingan politik, kenapa Snok-Burgronje dan Van Vollenhoven mengeluarkan teori resepsi? Ya karena untuk memuluskan agenda Belanda dalam menghancurkan umat Islam di Indonesia. Karena ketika umat Islam ini bersatu kuat, Belanda itu akan mudah terusir dari bumi pertiwi. Ya, teori ini merupakan pengembangan dari teori Hazairin yang intinya menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat adalah hukum agamanya. Sebaliknya, tadi
dari teori resepsi, menurut teori resepsi a contrario, hukum adat hanya berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Nah, dalam hal ini hukum Islam posisinya lebih tinggi. Ini sejalan dengan konsep al-urfu yang dikenal dalam Islam, al-adatu muhakkamah, kebiasaan itu menjadi hukum. Ya, hukum adat itu kebiasaan, menjadi hukum asalkan apa? Tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Al-Quran dan As-Sunnah itu posisinya lebih tinggi dibanding dengan adat atau al-urfu. Oleh karena maka secara teoritis, memberlakukan hukum Islam di Indonesia ini cukup mendapatkan landasan yang kuat. Ya, di Indonesia dilakukan positivisasi hukum Islam. Nah, positivisasi itu berarti dilakukan pengundangan hukum Islam. Atau hukum Islam dijadikan sebagai hukum resmi atau undang-undang. Kalau bukan hukum resmi, barangkali hukum Islam itu sudah dipraktekkan oleh masyarakat Islam. Akan tetapi tidak semua yang dipraktekkan oleh masyarakat Islam itu dipositivisasi atau diundangkan. Nah, di Indonesia telah dilakukan positivisasi hukum Islam. Misalnya, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Jadi misalnya, kalau Anda teliti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, ini sangat kelihatan merupakan madhab Syafi'iyah. Contoh gampangnya, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, untuk menikah itu harus ada 2 orang saksi. Harus ada mempelai laki-laki dan perempuan. Harus ada wali. Itu Syafi'iyah. Nah, sekarang diubah dengan Undang-Undang 16 Tahun 2019. Ini diubahnya salah satunya terkait dengan usia perkawinan, menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau dulu perempuan itu minimal menikah itu boleh di usia 16 tahun. Kalau laki-laki 19 tahun. Nah, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, maka laki-laki dan perempuan usia minimal menikahnya menjadi sama-sama 19 tahun. Belum lagi di Indonesia ada KHI, Kompilasi Hukum Islam, yang salah satunya itu mengatur mengenai hukum perkawinan. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang peradilan agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jadi kalau ada sengketa perkawinan, sengketa waris di antara umat Islam, maka menyelesaikannya di pengadilan agama berdasarkan hukum Islam. Sekarang kompetensi peradilan agama sudah bertambah menjadi termasuk hukum ekonomi syariah. Jadi kalau ada sengketa di perbankan syariah, maka nanti diselesaikannya di peradilan agama. Kemudian ada Undang-Undang 38 Tahun 99 tentang pengelolaan zakat. Ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Ada yang tadi saya sampaikan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 91 tentang kompilasi hukum Islam yang di dalamnya itu mengatur hukum perkawinan, hukum waris, dan hukum wakaf. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara. Ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2005 tentang penjamin simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah. Ini beberapa undang-undang yang menunjukkan adanya positivisasi hukum Islam. Belum lagi di Aceh itu banyak sekali konun atau peraturan daerah syariah yang itu bersumber dari hukum Islam. Itu juga merupakan positivisasi hukum Islam. Positivisasi itu menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara.